Coba amalkan dalam kehidupan ini 10 buah yang dapat membuat kehidupan kita lebih berkah, membuat kehidupan kita lebih mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, amalkan dalam kehidupan ini buah markisa. Apa markisa? Mari kita sabar. Stroberi selalu introspeksi, belajar rendah hati. Jeruk, apa buah jeruk? Janganlah berbuat buruk. Salak, apa itu salak? Selalu baik dalam bertindak. Buah pisang, apa buah pisang? Pantang iri, sombong dan angkuh. Buah anggur, ayo gemar bersyukur. Kemudian selanjutnya, amalkan dalam kehidupan ini buah melon, menolong orang lain. Amalkan dalam kehidupan ini pula buah tomat, tobatlah sebelum kiamat. Buah mentimun, apa mentimun? Menuntut ilmu tak banyak melamun. Coba amalkan dalam kehidupan ini buah talas, tak ada lagi kata malas, khususnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Coba amalkan dalam kehidupan ini 10 buah yang dapat membuat kehidupan kita lebih berkah, membuat kehidupan kita lebih mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, amalkan dalam kehidupan ini buah markisa. Apa markisa? Mari kita sabar. Kenapa kita harus sabar? Karena begitu banyak ujian yang akan kita hadapi ketika kita hidup di dunia. Baik ujian dari internal, eksternal, ujian dari hal-hal yang kita tidak senangi ataupun yang kita senangi. Ujian datang silih berganti, tiada lain untuk menguji keimanan kita, untuk mengangkat derajat kita, untuk mengetes sampai di mana batas kualitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep kesabaran harus ada pada setiap hamba yang mengaku beriman. Innallaha ma'as sabirin. Allah juga bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka buah markisa senantiasa harus ada dalam kehidupan ini. Mari kita sabar. Yang kedua, coba amalkan dalam kehidupan ini buah stroberi. Apa stroberi? Bukan strok berak ringan, tapi stroberi selalu introspeksi, belajar rendah hati. Dimanapun kita berada, jadikan diri kita istiqomah. Dimanapun kita berada, jadikan diri kita rendah hati. Dimanapun kita berada, jadikan diri kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang tawadu. Konsep muhasabah sangat diperlukan. Barangkali terjadi pergesekan antara kita dengan tetangga, antara kita dengan atasan, antara kita dengan bawahan, antara kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Karena ada yang salah dengan pergaulan kita, karena ada yang salah dengan tutur kata kita, ada yang salah dengan bahasa kita, sehingga tanpa sadar kita menyakiti hati orang lain. Maka perlu adanya dalam kehidupan ini selalu introspeksi, belajar rendah hati. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang senantiasa tawadhu dan rendah hati. Kemudian yang ketiga, buah yang tak kalah penting dalam kehidupan ini kita amalkan buah jeruk. Apa buah jeruk? Janganlah berbuat buruk. Perbuatan buruk itu begitu banyak. Segala sesuatu yang kita tidak sukai dan Allah dan Rasulnya tidak sukai merupakan perbuatan buruk. Satu perbuatan buruk yang seringkali menggerogoti amaliyah kita yaitu susupo, mencari-cari kesalahan orang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya Al-Hujurat, "Wala tajassasu", janganlah kalian suka mencari-cari kesalahan orang. Tidak akan pernah bahagia orang yang kehidupannya hanya menggerogoti amaliyah orang lain. Tidak akan bahagia orang yang dalam kehidupannya hanya mencari-cari kesalahan orang. Tidak akan pernah bahagia. Yang kehidupannya dia hanya fokus pada kesalahan orang. Maka jadikan dalam kehidupan kita untuk senantiasa melaksanakan hal-hal baik. Jangan berbuat buruk. Karena perbuatan buruk ini perbuatan yang tidak mengajak kita pada kebaikan, yang ujungnya akan membuat kita pun menyesal. Buah yang keempat, amalkan dalam kehidupan ini buah salak. Apa itu salak? Selalu baik dalam bertindak. Dimanapun, kapanpun, istiqomahkan kita berada dalam kebaikan. Bila perlu kita jadi pionir-pionir yang mengajak pada kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jadilah teladan yang bisa memberikan keteladanan yang baik. Karena manusia yang terbaik dalam pandangan Allah dan Rasulnya bukan mereka yang punya pangkat, jabatan, titel yang berjejer. Bukan. Manusia yang terbaik dalam pandangan Allah dan Rasulnya bukan mereka yang punya rumah bertingkat. Bukan. Manusia yang terbaik dalam pandangan Allah dan Rasulnya bukan mereka yang punya kemewahan dunia.
Tapi manusia terbaik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, khairun nas anfa'uhum nas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Selanjutnya buah yang kelima. Ini saya singkat-singkat, kebetulan di beberapa pertemuan saya sudah jabarkan lebih detail, lebih panjang. Jadi saya pada kesempatan kali ini hanya meringkasnya saja. Buah yang kelima yang harus kita amalkan dalam kehidupan ini agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala merahmati, meridhoi kita dan orang-orang senantiasa nyaman dengan keberadaan kita, maka amalkan buah pisang. Apa buah pisang? Pantang iri, sombong dan angkuh. Pantang iri, sombong dan angkuh. Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai hambanya bersifat sombong, angkuh. Kenapa? Karena tak pantas. Kesombongan adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Segala puji hanya milik Allah. Manusia kepuji-pujian ji. Kita ini tidak punya apa, yang segala semuanya hanya titipan dari Allah. Maka gunakan semua titipan itu untuk meraih cinta Allah. Jangan ada sifat sombong dalam diri kita. Titipan ji. Orang kalau ingin mencari popularitas dari segi pangkat, jabatan, kedudukan, tidak ada gunanya. Ada orang mengatakan, saya mau beribadah kalau saya jadi orang kaya. Saya mau jadi orang dermawan kalau saya jadi orang punya pangkat, jabatan. Tidak ada. Orang yang paling kaya pun ternyata dulu juga pernah berdoa, kalau saya punya banyak harta saya akan bersedekah, kalau saya punya banyak harta saya akan beramal. Ternyata apa yang terjadi? Tidak. Siapa dia? Qarun laknatullah alaihi. Qarun ini, siapa yang tidak tahu kekayaan Qarun? Biasa orang kalau cari-cari harta, dapat harta dalam tanah, dia bilang, harta karun. Padahal riwayat kisahnya Qarun dari orang yang dahulunya sangat miskin. Siapa Qarun? Sepupunya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa punya sepupu namanya Qarun yang taat beribadah kepada Allah. Tapi waktu itu dia masih di bawah garis kemiskinan. Saking miskinnya Qarun sampai berhari-hari tidak makan. Anak-anaknya kelaparan. Kemudian pakaiannya compang-camping, hanya pakaian di badan dan di belakang dipakai berhari-hari. Rumahnya hanya ukuran 2 kali. Sangat-sangat miskin Qarun. Tapi dia tetap bertahan beribadah kepada Allah. Tapi karena tidak tahan dengan kemiskinan, ketika datang Musa berkunjung kepada Qarun, wahai sepupuku Qarun, bagaimana kabarmu? Seperti yang kau lihat, beginilah keadaanku. Berhari-hari saya tidak makan. Mintakan kepada Allah agar aku diberikan karunia rezeki. Apa kata Musa alaihissalam? Baik, saya akan mendoakan. Musa ini terkenal dengan julukannya Kalamullah. Orang yang bisa berdialog dengan Allah. Jikalau Nabi Musa ingin bercerita dengan Allah, berdialog dengan Allah, Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, kemudian dari Bukit Tursina dia berdialog dengan Allah. Pada saat itu Allah menampakkan cahaya, sehingga dari cahaya itu mereka berdialog. Musa dapat julukan Kalamullah yang bisa bercerita dengan Allah. Maka di antara doanya, ya Allah, kepada Engkaulah segala kemuliaan. Berikanlah karunia nikmat rezekimu kepada saudaraku Qarun. Maka alhamdulillah Qarun pada saat itu diberikan karunia nikmat. Tafadhal kiai insyaallah. Ini pakai kita datang. Kemudian Nabi Musa memberikan satu kursus bagaimana mengolah emas. Nabi Musa punya keahlian juga mengolah emas. Dengan emas itu diajarkan kepada Qarun bagaimana jadi pengrajin emas. Lambat laut dia jadi orang kaya, lama-lama kelamaan semakin banyak emasnya, semakin banyak dan kaya raya. Sampai-sampai harta kekayaan Qarun itu tidak mampu dipikul dan dibawa, hanya disimpan dalam gudang-gudang yang begitu banyak. Kunci-kunci gudangnya saja dimuat puluhan unta. Apa kata Qarun ketika datang utusan Nabi Musa alaihissalam? Wahai Qarun, kami utusan, salam dari Nabi Musa. Kami diutus oleh Musa untuk mengambil sebagian daripada harta yang telah dikeluarkan, harus dikeluarkan dari jalan. Apa itu? Zakat. Ternyata Qarun mengatakan, ini hasil usaha jerih payah saya, ini hasil kerja keringat saya tidak akan keluarkan. Maka atas pembangkangan Qarun
Kemudian Musa berdoa, Allah kemudian melaknat dan menenggelamkan Korun sampai ke dasar-dasar perut bumi beserta rumah bak istananya, semuanya meninggal dunia. Makanya kalau ada orang dapat harta karun, itu harta Korun, laknatullah. Berarti orang yang punya harta belum tentu bahagia, karena memang kebahagiaan bukan terletak pada materi. Ada pula yang mengatakan saya mau taat beribadah kepada Allah, saya akan dekat kepada Allah kalau saya punya pangkat jabatan, saya akan taat kepada Allah. Oh, omong kosong. Bukankah telah ada sejarah-sejarah Al-Quran yang paling tinggi pangkatnya, bahkan siapa itu? Fir'aun laknatullah alaihi. Saking tingginya Fir'aun, jabatannya dia pernah melantik dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Allah, geleng kepaya ini iblis. Ini iblis geleng kepaya ketika Korun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Kenapa? Iblis betul dia merayu menggoda manusia, tapi iblis masih mengakui Tuhan adalah Rabb. Allah adalah yang patut disembah. Tapi Fir'aun dia sudah lantik dirinya sebagai Tuhan. Allah hancurkan. Berarti kebahagiaan dalam dunia ini bukan pada jabatan. Kemudian dalam kecerdasan, Haman. Bagaimana kecerdasan Haman? Rata-rata bangunan infrastruktur, bangunan-bangunan megah di zaman Fir'aun itu atas arsitek terbaik Haman. Tapi karena kecerdasannya dia jauh dari Allah, maka Allah hancurkan. Berarti pangkat, jabatan, harta, kecerdasan, popularitas bukan tolak ukur untuk kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Di mana letak kebahagiaan dunia dan akhirat? Hanya ada pada amal agama secara sempurna. Sehingga orang miskin yang mengamalkan agama dia akan bahagia. Orang kaya yang mengamalkan agama dia akan bahagia. Orang pejabat yang mengamalkan agama dia akan bahagia. Siapapun yang mengamalkan agama secara sempurna, Allah akan bahagiakan dia. Karena kebahagiaan yang kekal dan yang sebenarnya adalah ghina an-nafs. Kekayaan hati, kekayaan yang tersimpan dalam diri. Kemudian, apalagi jamaah sekalian dalam kehidupan ini yang buah yang harus kita konsumsi. Buah yang keenam, buah anggur. Ayo, gemar bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tanpa ternilai dan terbatas. Kalau kita mau hitung satu persatu nikmat yang Allah berikan, Masya Allah, begitu banyak. Contoh kecil udara atau yang kita kenal dengan sebutan oksigen. Pakar kesehatan dunia mengatakan rata-rata kebutuhan oksigen kita per hari yang kita hirup ini manusia dewasa rata-rata per hari 438 kubik per hari. Kalau dirupiahkan ini 1 kubik ini harganya 1 juta rupiah. Yang masih di rumah sakit, di puskesmas ada subsidi tersendiri dari pemerintah. Coba kita bayangkan kalau Allah suruh bayar kita, wahai hambaku kalau kau tidak mau taat kepada aku, bayar nikmatku. Apa itu oksigen? Maka per hari kita harus bayar kepada Allah dari gaji tunjangan, jabatan, sertifikat, penghasilan, bonus 438 juta rupiah per hari. Allah. Jika dikali per bulan berapa harus kita bayar kepada Allah? 154 miliar 380 juta. Dan jika dikali per tahun miliar, ratusan miliar harus kita bayar kepada Allah. Tidak akan sanggup kita. Belum lagi nikmat yang lain. Maka Allah katakan kalau kamu mau hitung nikmatku, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalian tidak akan pernah sanggup. Satu yang Allah minta, syukur kepada Allah. Buktikan dengan lisan kita senantiasa bersyukur. Dengan amaliyah anggota tubuh kita senantiasa dekat kepada Allah. Ini syukur yang Allah minta. Kemudian selanjutnya, amalkan dalam kehidupan ini buah melon. Menolong orang lain. Seringkalilah dalam kehidupan ini tolong orang lain dalam kehidupan kita. Kita tidak akan bisa bersosial kalau kita masih paipulu, seke, kikir. Kita tidak akan bisa menjadi manusia yang terbaik kalau kita tidak melihat ke kiri kanan kita. Hakikat ketika sholat kita salam ke kiri dan ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hakikatnya dalam kehidupan sehari-hari, tengok kiri kanan kalian. Barangkali ada yang hari-hari tidak pernah makan. Barangkali ada yang sudah kehabisan beras. Barangkali ada yang janda-janda yang butuh disantuni. Barangkali ada anak yatim yang sedang terbaring sakit. Itulah hakikatnya. Menolong orang lain. Jadikan diri kita orang-orang yang senantiasa menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam hal keburukan. Kemudian selanjutnya,
Amalkan dalam kehidupan ini pula buat tobat. Tobatlah sebelum kiamat. Kenapa kita harus sering-sering bertobat, beristighfar? Karena kita tidak pernah tahu ajal senantiasa mengintip di setiap sudut-sudut kehidupan. Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu kepada kita ente nanti meninggal di masjid, ente nanti meninggal sementara baca Quran, ente nanti meninggal sementara sujud. Allah tidak memberitahu hal itu kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita berusaha berada pada kebaikan. Semoga Allah, di akhir kehidupan kita Allah berikan kita husnul khatimah. Kita hanya dapat berusaha. Karena sesungguhnya setiap kita akan dimatikan sebagaimana kebiasaan kita setiap saat. Kita akan dimatikan sebagaimana kebiasaan kita setiap hari. Maka lakukan hal-hal baik, berharap semoga Allah matikan kita dalam hal kebaikan. Maka buat tobat ini tobatlah sebelum kiamat, artinya mari kita asli diri. Karena kematian senantiasa mengintip di setiap sudut-sudut kehidupan. Tuan guru kita, Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LC.MA PhD di SA atau lebih akrab disapa dengan UAS, seringkali menyampaikan tazkirat al-maut, kematian. Beliau seringkali mengingatkan kita bahwa malaikat sakratul maut ini senantiasa mengintip di setiap sudut-sudut kehidupan setiap hari 70 kali jamaah sekalian. 70 kali bolak-balik malaikat sakratul maut datang ke setiap orang. Tidak ada tamu yang paling rajin kecuali malaikat sakratul maut. Kalau kita bagi dalam 24 jam, berarti setiap 21 menit datang lagi bertamu. Setiap 21 menit datang lagi bertamu. Kita siap tidak siap, mau terima atau tidak, kita di kantor atau tidak, kita apapun aktivitas kita, malaikat sakratul maut pasti datang bertamu. Maka siapkan diri kita sebelum giliran kita tiba. Di antaranya perbanyak mengingat kematian. Apalagi kalau sudah pengurus masjid umumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia fulan bin fulan. Pada saat itu tanamkan dalam diri kita bahwa yang diumumkan bisa jadi tetangga kita, bisa jadi kenalan kita, saudara kita. Tapi besok atau lusa nama kita yang akan disebut. Karena SK kematian itu pasti yang memberikan, minta maaf bukan pemerintah, tapi langsung Allah Jalla Jalaluhu. Apa bunyi SK itu? Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasakan yang namanya maut. Selanjutnya buah yang ke-9 yang senantiasa harus kita amalkan dalam kehidupan ini, amalkanlah buah mentimun. Apa mentimun? Menuntut ilmu tak banyak melamun. Alhamdulillah salah satu cara kita menuntut ilmu, hadiri majelis-majelis ilmu. Ilmu itu tidak didapatkan hanya di bangku SD, SMP, SMA, kuliah, enggak. Ilmu itu luas. Hadir di majelis ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat tazkirah. Ada kebaikan, ambil. Itu dalam rangka terus meningkatkan kualitas ilmu kita. Kalau kita berilmu, beribadah enak. Kalau kita tahu untungnya sedekah, kita tidak tanggung-tanggung bersedekah. Kalau kita tahu motivasi dari amal-amalia yang kita mau lakukan, kita akan semangat. Makanya Rasulullah mengatakan, man arada dunya falaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah falaihi bil ilmi, wa man arada al-huma falaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kebaikan dunia harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan kebaikan akhirat harus dengan ilmu. Dan siapa yang mau mendapatkan kebaikan dua-duanya harus pula dengan ilmu. Maka menuntut ilmu ini senantiasa harus kita hadirkan dalam hati kita. Sejak kapan? Dari ayunan sampai liang lahat. Yang terakhir, buah yang ke-10. Apa buah yang ke-10? Coba amalkan dalam kehidupan ini, buat talas. Tak ada lagi kata malas, khususnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil. Kita tidak pernah tahu sampai mana batas usia kita. 10 buah ini tidak akan bermanfaat kalau kita tidak tutup dengan buah semangka. Apa semangka? Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala. Hadirkan hati kita senantiasa dalam kehidupan ini beribadah lillahi ta'ala. InsyaAllah 10 buah ini kalau kita amalkan dalam kehidupan, InsyaAllah Allah berikan kita kebaikan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Demikian yang apa bisa sampaikan. Alhamdulillah telah datang guru-guru kita. InsyaAllah akan dilanjutkan oleh guru-guru kita. Akhirul kalimah hidina surata mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.